Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai topologi jaringan. Saya akan membahas mulai dari konsep, manfaat, fungsi, dan jenis-jenis topologi. Sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Katrina Felicia dari kelas 11 TKJ 1. Asal sekolah saya SMK Negeri 5 Batam. Saya akan mempresentasikan mengenai topologi jaringan. Yang pertama, konsep topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Yang berikutnya ada fungsi dan manfaat. Fungsi dari topologi jaringan yaitu untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan manfaatnya sendiri ialah jalur internet yang terstruktur. Ini dapat memudahkan network engineer dalam melakukan konfigurasi. Terus kemudian ada efisiensi biaya. Dari sini dapat mengurangi biaya instalasi jaringan karena perencanaan yang matang. Kemudian ada kemudahan maintenance, dan yang terakhir ada komunikasi yang lancar. Dan selanjutnya jenis-jenis dari topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Berikut adalah kelebihan-kekurangan dari topologi bus. Kelebihannya, penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Dan yang terakhir, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Namun, ada kekurangannya. Yang pertama, sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit dikembangkan. Dan yang terakhir, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan ikut terganggu. Yang berikutnya yang kedua, ada topologi star. Topologi star atau yang disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hook atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Bisa dilihat dari gambar yang tertera. Nah, kelebihan dari topologi star sendiri ialah jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer lain bermasalah. Kemudian, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan yang terakhir, lebih fleksibel tentunya. Lalu, topologi star juga memiliki kekurangan. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Dan yang terakhir, sangat tergantung pada terminal pusat. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Yang berikutnya, ada topologi ring. Topologi ring, atau yang sering disebut topologi cincin, adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan line card agar masing-masing komputer terkoneksi. Bisa dilihat dari gambar yang tertera. Kelebihan dan kekurangan dari topologi ring ialah kelebihannya yang pertama, biaya instalasinya murah
Yang kedua, performa koneksi cukup baik. Dan yang ketiga, prosesnya cukup mudah. Yang kekurangannya yang pertama sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Dan yang ketiga, jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang sangat rumit. Lalu yang berikutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi mesh diantaranya yaitu bandwidth limitnya cukup besar, security data pada teknologi ini sangat baik, dan yang ketiga tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Namun, topologi mesh juga memiliki kekurangan. Di antaranya, yang pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Dan yang ketiga, instalasinya sangat rumit. Lalu, ada topologi linear. Topologi linear atau yang sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya, topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan dari topologi linear diantaranya, yang pertama mudah dikembangkan, yang kedua penggunaan kabelnya sedikit, dan yang ketiga tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Dan yang terakhir, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Dan topologi linear memiliki kekurangan diantaranya, yang pertama kepadatan trafik dan trafik data yang cukup tinggi, dan keamanan data yang tidak terjamin. Lalu yang keenam ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Berikut adalah gambar dari topologi tree. Kekurangan dari topologi tree diantaranya, yang pertama memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang keempat, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Dan topologi tree memiliki kelebihan. Di antaranya, dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Kemudian susunan topologi ini pusat secara hierarki, sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda yang membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Berikut adalah gambar dari topologi hybrid. Topologi hybrid memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antaranya yaitu bersifat fleksibel, kemudian penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Dan topologi hybrid juga memiliki kekurangan yang pastinya. Yang pertama, proses instalasinya dan pengaturannya cukup rumit. Yang kedua, manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Salam sejahtera bagi kita semua.